Membatasi kunjungan orang-orang yang biasa datang berkunjung kepada lansia. Kami, mahasiswa profesi nurse, program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado, stase keperawatan gerontik dengan clinical teacher nurse Krista Mulyana, magister keperawatan. Di saat ini, kami akan memberikan informasi mengenai bagaimana merawat lansia di masa pandemi. Nah, di masa pandemi ini, dalam rangka menjaga lansia, kita juga harus mempersiapkan untuk menjaga diri kita, yaitu menjaga kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuh kita agar terhindar dari virus corona. Baik, Bapak, yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu pertama pengertian dari COVID-19. Nah, pengertian dari COVID-19 ini kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019 yang dapat menginfeksi seseorang. Gejalanya jika seseorang terinfeksi yaitu mengalami sesak nafas, kemudian hilangnya indera penciuman atau perasa, kemudian bisa juga flu, demam, serta diare, dan juga ada seseorang yang tidak mengalami gejala atau OTG, orang tanpa gejala. Nah, kemudian dari pencegahannya yaitu pertama Bapak memakai masker, kemudian menjaga jarak minimal 2 meter atau 1 meter, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, pastikan sabun khusus untuk mencuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, untuk meminimalkan resiko lansia terpapar virus corona, dengan pastikan kamu selalu mencuci tanganmu sebelum dan sesudah membantu lansia beraktivitas. Bila kamu atau anggota keluarga masih beraktivitas di luar rumah, ganti semua pakaian sebelum menemui atau merawat lansia. Bila perlu, selalu menggunakan masker ketika berada di dekat lansia. Sering-seringlah membersihkan barang-barang di dalam rumah yang sering disentuh oleh penghuni rumah, terutama lansia, misalnya gagang pintu dan lain-lain. Tiga, menjaga kesehatan lansia dengan memberikan makanan yang bergizi lengkap dan seimbang. Pilihlah makanan yang higienis, makanan yang mengandung protein, lemak baik, karbohidrat kompleks, tinggi akan serat, dan kaya akan vitamin dan mineral. Selain sebagai sumber energi, makanan sehat juga dapat memperkuat sistem imun pada lansia. Minum cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi pada lansia, serta hindari stres untuk menjaga kesehatan mental pada lansia. Alangkah baiknya juga lakukan kegiatan olahraga atau latihan fisik ringan atau peregangan otot setidaknya 20-30 menit setiap harinya, dan alangkah bagusnya lebih baik dilakukan sambil berjemur di pagi hari. Dan bila memungkinkan, lakukan pemeriksaan rutin mengontrol tekanan darah, suhu badan, gula darah, kolesterol ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Bagi keluarga, jika pada lansia mengalami gejala infeksi virus corona, jadi segera melakukan isolasi mandiri di rumah dan segera menghubungi
pihak hotline COVID-19 untuk segera mendapat arahan dan petunjuk secara langsung. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya di saat ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama, kita harus selalu menggunakan masker. Ini maskernya. Permisi, Bu, mau saya pakai. Oke. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun selama 20 detik atau menggunakan cairan antiseptik seperti hand sanitizer. Hand sanitizer. Permisi, Bu, tangan. Ya, digosok, Bu. Oke, terima kasih. Ketiga, selalu menjaga jarak dengan kerumunan banyak orang agar tidak terinfeksi COVID-19. Sebaiknya Ibu tetap diam di rumah, tidak bepergian keluar rumah. Apabila Ibu ingin bepergian keluar rumah secara mendesak, seperti mengontrol obat, pergi ke dokter atau ke rumah sakit, Ibu selalu menggunakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Tetap memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun selama 20 detik atau menggunakan cairan antiseptik seperti hand sanitizer. Jauhi kerumunan banyak orang, jaga jarak kurang lebih 1-2 meter agar tidak terinfeksi COVID-19. Jangan lupa minum obat secara teratur. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah yang sudah dianjurkan. Terima kasih. Yang kelima yaitu terapkan physical distancing. Selama berada di dalam rumah, penting untuk menerapkan physical distancing. Batasi kunjungan orang-orang yang biasa datang berkunjung kepada lansia. Sesama penghuni rumah pun sebaiknya menjaga jarak ketika ingin menemui lansia, terutama ketika sedang sakit. Ya Ibu, jadi begini, kalau di saat pandemi COVID-19 ini, jika ada lansia dalam keluarganya Ibu, di mana kita sebaiknya menjaga jarak dengan lansia tersebut untuk kesehatan dari lansia, karena mungkin kita sebagai anggota keluarga itu mungkin masih bisa bepergian, tetapi untuk lansia itu sudah tidak bisa, sehingga ketika kita ingin kontak dengan lansia, maka kita harus menjaga jarak. Namun kamu perlu ingat, jangan sampai hal ini membuat lansia merasa dijauhi atau terasing oleh orang lain. Mereka tetap bisa melakukan interaksi sosial dengan menjalin komunikasi dengan orang lain untuk menjaga mood lansia selalu baik setiap hari. Tetapi perlu adanya batasan. Yang keenam yaitu berikan aktivitas di rumah. Agar supaya lansia merasa tidak bosan berada di dalam rumah, kamu perlu memberikan aktivitas yang dapat dilakukan oleh lansia tersebut. Tapi pastikan aktivitas yang dilakukan oleh lansia tersebut itu hanya berskala ringan dan tidak berbahaya. Bila lansia suka merajut, memasak, melukis, ataupun merawat bunga, lengkapilah kebutuhan hobi klien dan biarkan mereka untuk tetap berkreasi. Hal ini, selain membuat mereka untuk aktif bergerak, ternyata melakukan hobi dapat membuat suasana hati mereka ini menjadi lebih baik setiap hari. Apalagi ketika mereka harus berdiam diri di rumah karena adanya pandemi COVID-19.